semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Fadil Akbar. Saya adalah mahasiswa Prodi S1 Akuntansi dari Universitas Sultan Agung Tirtayasa. Nah, kebetulan saya sedang berada di salah satu tempat yang cukup terkenal di Pandeglang. Nama tempat ini yaitu Gedung Juang 45. Nah, banyak hal yang menarik dari Gedung Juang 45 yang akan kita bahas. Oke, cukup sekian. Markibas, mari kita bahas. Kalau kalian lagi di Pandeglang, ada satu tempat yang hampir setiap harinya selalu ramai. Dan yap, nama tempat itu adalah Gedung Juang 45. Secara sekilas, mungkin tempat ini cuma nongkrong biasa aja. Tapi, kalau kita lebih dalami dan kita lebih lihat secara dekat, sebenarnya tempat ini punya banyak cerita dan histori di belakangnya. Nah, menariknya dari Gedung Juang 45 ini, pada awalnya sekitar tahun 1950-an, lokasi ini pernah digunakan sebagai bangunan bank, yaitu Bank Banten. Ia digunakan dan diresmikan pada tanggal 9 September 1957. Nah, artinya sejak dulu kawasan ini sudah punya peran penting dalam kehidupan masyarakat Pandeglang, terutama di bidang ekonomi. Seiring dengan berjalannya waktu, bangunan ini berubah fungsi dan dikenal dengan nama Gedung Juang 45. Gedung Juang 45 ini diresmikan oleh Bupati Pandeglang pada saat itu, yaitu Dr. Andes Haji Yitno, pada tanggal 17 Agustus 1998. Nah, nama ini bukan sekedar nama angka 45. Angka 45 ini merujuk pada tahun kemerdekaan Indonesia, agar kita tuh membawa semangat perjuangan dan nasionalisme. Ya walaupun gedung ini bukan saksi langsung pertempuran, tapi nilai simboliknya tetap kuat. Sekarang, suasana di Gedung Juang 45 berubah drastis. Ia sekarang jauh lebih hidup. Nah, terutama saat hari sudah menjelang sore hingga ke malam. Tempat ini berubah menjadi pusat keramaian. Kenapa sih tempat ini bisa menjadi pusat keramaian? Salah satu daya tariknya yaitu kuliner. Di sini kamu bisa menemukan berbagai macam makanan, mulai dari jajanan ringan, makanan tradisional, sampai makanan modern. Ya mungkin makanan kekinian seperti risol mayo, Korean food, zupa sup, dan masih banyak lagi. Untuk makanan tradisional sendiri, ada pasung, ada jejorong, ada kue balok, getuk mungkin kalau kalian tahu. Dari harganya juga, ya terhitung relatif terjangkau. Apalagi yang kesini kan bukan hanya satu kalangan seperti anak muda saja, tapi dari anak-anak hingga yang dewasa. Jadi gak heran kalau tempat ini jadi spot favorit buat nongkrong. Banyak orang datang ke sini bukan cuma buat makan, tapi juga buat berkumpul, buat main, dan vibing suasana aja sih. Apalagi pada saat malam hari, di sini ada penampilan live musiknya. Jadi acara semakin meriah. Di balik kuliner juga, Gedung Juang 45 mempunyai potensi ruang publik. Nah, biasanya tempat ini tuh sering jadi lokasi kegiatan gitu, hiburan, bahkan event-event. Ini menunjukkan bahwa gedung ini punya peran sosial yang cukup besar di tengah masyarakat. Tapi di balik semua potensi itu, Gedung Juang 45 ini masih ada yang perlu dikembangkan. Kayak sekarang sejarah Gedung Juang 45 ini sebenarnya bisa lebih dikenal lagi gitu. Misalnya dengan penambahan informasi sejarah, perawatan bangunan, atau menjadi salah satu tempat wisata gitu, edukasi atau museum. Nah, kalau dikelola dengan baik, ya tempat ini bukan jadi tempat nongkrong anak muda aja, tapi juga punya nilai sejarah atau histori yang peluangnya cukup besar gitu.
bisa jadi tempat edukasi, belajar dan lain-lain.